Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Fatih dipimpin dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Fatih. Baik, saya presensi dulu anak-anak. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada? Full ya kelihatannya ya? Full semuanya ya? Baik, oke. Anak-anak, kalian tentu pernah membaca cerpen. Pernah tidak kalian berpikir, kenapa seorang penulis cerpen itu bisa menulis cerpen dengan bagus, dengan baik, dengan rangkaian peristiwa yang begitu menarik, ya, diksinya menarik. Kamu pernah berpikir tidak? Kenapa atau bagaimana penulis itu bisa menulis dengan baiknya? Kenapa? Coba. Ada tidak? Ya, coba kenapa? Seorang penulis itu terbiasa menulis, Ya? jadinya tulisannya itu bisa terkesan Bagus, bisa. Karena seorang penulis itu terbiasa menulis, ya, maka diksinya dan seterusnya itu menjadi bagus, ya, terbiasa menulis. Ada lagi tidak? Kenapa? Ya, oke. membaca. Ya, bisa. Penulisnya juga sering membaca. Kenapa? Ketika penulisnya itu sering membaca, maka referensinya banyak, tentu inspirasinya juga banyak. Oke, bagus. Dua, apa lagi? Ya. Mungkin karena penulis mengetahui cara menulis cerpen yang baik dan benar. Oke, penulis tahu cara menulis cerpen atau teknik menulis cerpen yang baik dan benar. Bagus sekali juga bisa. Karena kalau tidak tahu bagaimana bisa menulis cerpen. Hari ini kita masih berbicara, masih membahas tentang cerita pendek. Tapi kita nanti lebih fokus kepada kita akan menulis cerita pendek. Nanti kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu kalian akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaiannya ada 3. Kalian bisa menciptakan unsur intrinsik, merancang kerangka karangan, dan menyusun cerpen itu sendiri. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok menulis cerpen itu penting? Kenapa? Kamu pernah tidak lihat surat kabar ada cerpennya? Pernah ya? Pernah. Buku kumpulan cerpen pernah ya? Pernah lihat? Pernah. Lah, itu ketika kamu bisa menulis cerpen, kamu bisa mengirimkan cerpen itu, mempublikasikan cerpen itu, kemudian kamu nanti menjadi profesi, kamu menjadi penulis. Maka kamu harus semangat ya, dalam belajarnya harus semangat. Oke? Silahkan setelah ini berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing, kelompok cerpen yang kemarin ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silahkan sekarang langsung saja. Oke, anak-anak, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, ketika kamu ingin menulis sebuah cerita pendek, ya, apakah kamu langsung bisa menulisnya saja? Saya ingin menulis cerita pendek, langsung ditulis? Apakah seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan? Kira-kira penulis, yang dilakukan penulis itu apa? Awalnya itu apa? Pada kegiatan pertamanya apa kira-kira? Harus menentukan tema. Harus menentukan tema. Bisa? Ya, tema harus menentukan. Apalagi kira-kira? Harus menentukan Latar. Terus apa lagi? Tokoh penokohan. Yo, apa lagi? Alur, pinter. Terus sudut pandang. Terus apa lagi? Amanat. Itu semuanya apa namanya? Wah, betul. Unsur intrinsik. Jadi, sebelumnya kita harus menentukan unsur intrinsiknya dulu. Ya.
Pertanyaan Bapak, setelah kamu menentukan unsur intrinsik ini, apakah kamu langsung bisa menulisnya? Tidak. Kamu harus melakukan apa dulu kira-kira? Kamu harus apa? Membuat kerangka karangan, betul sekali. Sebelum kamu menulis, kamu harus tentukan dulu peristiwa apa yang terjadi berdasarkan strukturnya. Ya, pendulannya apa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga ketika kamu menulis cerpen, tinggal kamu tulis saja. Paham? Ya. Setelah menentukan kerangka karangan, apakah membuat kerangka karangan, apakah bisa langsung menulis? Bisa. Bisa. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, Bapak punya sebuah video. Ya, silahkan kamu perhatikan videonya. Setelah kamu perhatikan semuanya, ya, nanti Bapak beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada pertanyaan yang terkait dengan video tersebut. Maka dari itu, kamu silahkan perhatikan videonya, ya. Aku sayang Papa dan Adam. Mereka adalah segalanya bagiku. Mereka adalah roti yang selalu mendapatkan di setiap pagi. Mereka. Oke, sudah ya. Bagaimana tadi filmnya? Bagus tidak? Bagus. Tokoh utamanya siapa tadi? Lisa. Dalam film itu Lisa kasihan ya. Ya, dia masih sekolah, dia punya bakat yaitu menari, ya toh? Dia punya prestasi, tetapi dia mau dinikahkan. Tadi filmnya sudah selesai belum? Belum. Itu adalah potongan film. Lah, Bapak punya LKPD. Silahkan, satu kelompok satu. Sekarang silahkan kamu berdiskusi dengan satu kelompok kamu, ya. Silahkan tentukan temanya sudah ada berarti. Kamu tentukan ceritanya, rangkaian ceritanya selanjutnya bagaimana? Oke? Tuh, silahkan bisa berdiskusi. Kalau ada kesulitan, anak-anak kalau ada kesulitan silakan catat terus sampaikan ke Bapak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Bu, ya, silakan. Kalau tema, kalau tokoh atau penokohnya ganti. Kalau tokoh atau penokohannya diganti boleh tidak? Kira-kira boleh tidak? Kita sepakati, boleh ya? Oke, boleh. Pak, kalau Ya. di bagian awalnya kan itu tadi sudah ada. Tapi Ya. kalau kita skip dan buat cerita kita sendiri di bagian awal boleh? Boleh ya, boleh. Ya, bagian awalnya misalnya ada cerita yang berbeda, boleh tidak? Boleh, silahkan. Nah, bagus, semuanya sudah. Pintar. Oke, sip. Sekarang silahkan kita waktunya untuk presentasi ya. Nanti perwakilan kelompok 1 atau 2 orang maju mempresentasikan semuanya ya. Setelah itu kelompok yang lain menilai presentasi dari kelompok yang maju. Coba siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Coba kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya mulai dari unsur intrinsik. Pertama, tema aku penggerak mimpi. B. Alur maju. Setting terdiri dari tempat, waktu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dulu di sini dulu. Baik, dari presentasi tadi ada yang mau memberikan komentar tidak? Coba. Oke. Fahri. Temanya kurang tepat Hah? karena tema lebih luas daripada judul. Oke. Teliti ya. Mas Fahri teliti, tepuk tangan dulu untuk Mas Fahri.
tadi tidak tema, tetapi judul. Bagus, Fahri. Ya, oke. Memang tadi saya perhatikan, ya, tadi diksinya yang digunakan bagus tadi. Kemudian ceritanya tadi ternyata kelompok 2 lebih memilih untuk agak berbeda dengan cerita tadi. Tidak apa-apa itu, ya. Oke. Sudah cukup ya? Tidak ada komentar lagi? Cukup. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan kelompok 2 langsung menunjuk siapa kelompok yang mau maju. Silakan. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mulai dari unsur intrinsik. 1. Tema, semangat Lisa meraih cita-citanya. 2. Latar, A. Tempat, rumah Lisa. B. Waktu, pagi hari dan sore hari. C. Suasana, bahagia, sedih, dan haru. Ya, sudah ya. Oke, bagus. Coba, saya mau komentar dulu dari kelompok lain. Siapa? Tidak? Oke, Aditya. Di situ hanya ada satu latar tempat. Oh, apakah di situ hanya satu latar tempat? Satu ya? Tidak. Nah itu di penjelasannya kok hanya satu. Maaf, Pak, lupa. Oke, ya lupa, enggak apa-apa. Hanya satu ya. Harusnya kan banyak ya tadi ya, seperti tadi ya. Oke, ada lagi? Jadi, kalau menurut saya ini ceritanya sudah bagus tadi. Dari rangkaian ceritanya itu Lisanya diusir gitu. Kemudian akhirnya kembali dengan sukses luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, diskusi sudah kamu lakukan. Silahkan sekarang 2 kelompok saja untuk menyampaikan penilaiannya. Silahkan kelompok 1, oke? Dan kelompok 4. Silahkan, yuk kelompok 1 dulu. Silahkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penilaian dari kelompok kami. Bapak sudah memberikan komentar, kalian sudah juga memberikan komentar semuanya ya. Menurut saya hasilnya tadi bagus-bagus, kreatif ya. Ternyata kalian kreatif semua, tapi ada yang cerita yang lebih ekstrim tadi kelompok berapa? Kelompok 3, adiknya meninggal, terus bapaknya meninggal, wah meninggal semua itu. Oke, bagus. Terus saya nilai diskusi kalian sudah bagus juga ya. Saling bekerja sama, pembagian kelompok bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ya, setelah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin menyimpulkan tidak pembelajaran Bapak tadi? Oke, silahkan, Olidia. Dari ini kita menyimpulkan cara membuat cerpen, dimulai dari menentukan unsur intrinsik tadi, Ya. membuat kerangka karangan, Ya. baru kita bisa menulis sebuah cerpen. Bagus, tepuk tangan untuk Olidia. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kita tadi belajar tentang apa? Tentang cara membuat cerpen. Tapi sebelum membuat cerpen kita harus menentukan unsur intrinsik, membuat kerangka karangan. Baru setelah itu baru kita boleh bisa menulis sekaligus membentuk tadi. Oke? Bagus sekali, pintar. Saya nilai pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah bagus. Berlangsung dengan baik ya. Bapak punya tugas untuk kalian ya, punya permainan untuk kalian di rumah. Permainannya apa? Permainannya adalah silahkan kamu membuat sebuah cerita pendek. Ini tidak kelompok tetapi individu. Setelah itu upload di media sosial kalian. Ada yang pertanyaan? Cukup? Kalau cukup kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Doa silakan dipimpin kembali oleh Pak Ketua Mas Fatih, silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Baik, terima kasih Mas Fatih. Seperti itu anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat, dengan kreatif ya toh. Apabila Bapak ada salah, Bapak minta maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.